Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Frin Mariana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang wanita parubaya di Kota Makassar menjadi korban penjamretan saat berjalan kaki pulang ke rumah. Aksi tak terpuji seorang anggota polisi terjadi di tengah pelaksanaan operasi patuh di Kabupaten Goa. Sebanyak 450 jemaah haji kelompok terbang 37 atau kloter terakhir debarkasi Makassar tiba di Bandara Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros. Seorang wanita parubaya di Kota Makassar menjadi korban penjamretan saat berjalan kaki pulang ke rumah. Akibat kejadian ini, korban kehilangan telepon genggam dan uang ratusan ribu rupiah yang baru saja ia terima dari jasa cuci pakaian. Kamera pengawas merekam seorang pria pengendara sepeda motor yang menjamret tas milik Umi berusia 55 tahun di Jalan Ance Daengoyo, Lorong 5, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada Selasa siang. Kejadian berawal saat korban berjalan kaki pulang dari rumah majikan usai mencuci pakaian melintas di sebuah gang. Tiba-tiba saja dari arah berlawanan didekati seorang pengendara motor yang langsung merampas dompet yang berada di tangan. Korban yang kaget sontak teriak dan berusaha mengejar, namun pelaku tancap gas dengan sepeda motornya. Akibat kejadian ini, Umi kehilangan dompet berisi telepon genggam serta uang upah jasa dari cuci pakaian sebesar Rp500.000. Diduga pelaku sudah mengintai korban saat berjalan sendirian. Itu kan kita kalau jalan ada motor kan kita Minggir. Dia tanpa mau dekati. Yeah. Nah setelah dia dekati, saya tanya, siapa kau? Saya kira orang yang saya kenal. Ternyata itu dompet langsung dirampas langsung. Korban sudah melaporkan kasus penjamretan ini ke Polsek Panakukang, Kota Makassar. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Sementara itu, polisi yang bergerak cepat menangani kasus penjamretan terhadap seorang wanita parubaya ini sudah menangkap pelaku. Polisi juga menyita sebuah telepon genggam, dompet, serta motor yang dikendarai pelaku saat melakukan aksinya. Gimana ku jambret? Ibu-ibu nu jambret? Hah? Tak butuh waktu lama, polisi menangkap Agus 43 tahun, pelaku penjamretan seorang wanita parubaya di Jalan Ance Daengoyo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar yang terjadi pada Selasa siang lalu. Berbekal rekaman kamera pengawas dan hasil penyelidikan, polisi meringkus di kediamannya di Jalan Abdullah Daeng Sirua di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar tanpa perlawanan. Dari tangan pelaku, polisi minta sebuah telepon genggam milik korban, dompet, serta sepeda motor yang dikendarai pelaku saat menjamret. Polisi juga mencari barang bukti lainnya berupa tas yang berisi identitas serta surat penting korban yang telah dibuang oleh pelaku di pinggir kanal. Menurut Kanit Reskrim Polsek Panakukang, pelaku yang diketahui berprofesi sebagai pengemudi ojek daring itu merupakan residivis dan spesialis pelaku jambret. Pelaku juga mengaku sudah 2 kali melakukan penjambretan di hari yang sama. Kedua korbannya merupakan wanita parubaya. Penyelidikan itu membuahkan hasil sehingga terduga pelaku yang melakukan kekerasan, pencurian dan kekerasan dapat diamankan oleh tim kami dari unit lapangan. Berdasarkan hasil pendalaman interogasi mendalam dilakukan oleh tim kami, ditemukan fakta bahwa pelaku ini sudah spesialis melakukan tindak pidana. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan di Mapolsek Panakukang, Kota Makassar. Ia dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Aksi tak terpuji seorang anggota polisi terjadi di tengah pelaksanaan operasi patuh. Pemilik mobil memprotes tindakan sang polisi karena memaksa masuk ke dalam mobilnya. Padahal ada istri yang tengah hamil dan menyusui balitanya di dalam kendaraan. Video ini viral di media sosial. Video rekaman terkait arogansi yang diduga dilakukan seorang personel Satuan Lalu Lintas Polres Goa viral di media sosial.
Dalam rekaman tersebut, sang polisi terlibat ketegangan dengan pemilik mobil yang protes karena polisi berpangkat Bribka itu tiba-tiba saja masuk ke dalam mobilnya. Padahal di dalam mobil ada sang istri yang tengah hamil dan menyusui balitanya. Karena kaget, sang istri kemudian merekam perilaku polisi tersebut. Peristiwa itu diketahui terjadi pada Senin siang 22 Juli 2024. Dalam sekejap, video ini viral di media sosial. Kejadian bermula saat Pasutri Putra Trinanda dan Nur Cahya Melani bersama balitanya mengendarai mobil di Jalan Hos Cokro Aminoto, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Mobil tersebut kemudian terjaring operasi patuh karena memasang lampu strobo di dekat setir mobil. Setelah pemudik keluar dari mobilnya untuk menunjukkan surat kendaraan, salah satu polisi emosi dan mengeluarkan kata-kata kasar. Polisi itu juga langsung masuk ke dalam mobil sehingga menyebabkan korban dan istrinya kaget. Beruntung setelah kejadian itu, kondisi kehamilan Nur Cahya Melani tidak terganggu, meski kondisi mentalnya bersama anaknya yang balita masih trauma. Sampai memeluk ke saya kayak takut. Karena didorong bapaknya kan. Oh gitu dia. Oh dia lihat, lihat. Dilihat, Pak. karena dia di Sampingan. tengah-tengah. Bagus Oh, sampingan dia dengan gitu. polisi. Kan posisinya masa sering di tengah. Sempat menangis di. Iya. Iya, pada saat itu saya dibentak dan memicu. Bipolar saya aktif di situ. Saya sampai gemetar, Pak, sampai bibir saya getar, tangan saya getar, pucat sampai kayak begitu. Tapi ada Pak Kanitnya nanti ya, orang propos itu dia istighfar dek, badan tak bergetar, sudah dek, sudah sama. Iya pasti. Saya minta kunci mobil. Ya. Kembali teleponnya. Panas sekali cuaca. Saya bicara dia sama polisi, Pak, ada anak istriku di dalam mobil. Dia diam, saya nelpon sama mama, enak diangkat. Dia bilang, hei kasih pindah mobilmu. Oh iya Pak, tunggu di. Pas mau saya matikan, dia langsung bergas ke mobilku. Langsung naik. Oh, langsung naik ya. Langsung naik di atas posisinya. Di atas siapa? Anak dan istriku. Istriku spontan. Wah, kenapa nih langsung naik di atas mobil? Jadi dia spontan rekam. Itu polisi naik di mobil untuk apa? Untuk apa? Dia mau pindahkan sendiri Tanpa izin tak? tanpa izinku. Sejauh ini polisi tersebut sudah menjalani pemeriksaan oleh Divisi Propam setelah viralnya video tersebut di media sosial. Andi Masadi melaporkan dari Kabupaten Goa. Diduga karena malu hamil di luar nikah, seorang wanita nekat menggugurkan bayinya yang dikandungnya. Ironisnya, kekasih pelaku yang diduga menghamilinya masih berstatus pelajar kelas 2 SMK di Kabupaten Goa. Tim Inavis dan petugas Satreskrim Polsek Somba Opu memeriksa jasad bayi di ruang jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, Kabupaten Goa. Jasad bayi itu diduga digugurkan oleh ibunya Selasa lalu. Selain memeriksa jasad bayi, polisi juga menangkap ibu bayi berinisial SF 18 tahun. Polisi juga melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi dugaan aborsi di Kelurahan Sungguh Minasa, Kecamatan Somba Opu. Hasilnya, polisi menemukan sebuah kantong plastik berisi ari-ari atau plasenta bayi. Tersangka mengaku menggugurkan bayinya dengan meminum obat tertentu. Ironisnya, kekasih SF yang diduga menghamilinya masih berstatus pelajar kelas 2 SMK di Kabupaten Goa. Diduga SF nekat menggugurkan bayinya karena malu hamil di luar nikah. Pertama itu waktu saya dapat, saya temukan dia lagi teleponan sama menantuku, dia teleponan kalau pas dia lagi lahiran. Setelah itu saya pergi ke rumahnya dengan cepat-cepat, saya pergi ke rumahnya, langsung saya lihat dari kondisinya itu anaknya sudah dibawa Pak. Sudah dibawa, terus abis itu saya mau bawa ke rumah sakit, dia nggak mau, dia menolak. Alasannya dia menolak Ibu? Ya? Alasan dia menolak? Ya alasan karena takut atau bagaimana, entahlah bagaimana, tapi saya diam-diam terpaksa pergi melapor sendiri di puskesmas terdekatnya di sini. Memang ini hamil di luar nikah? Iya, hamil di luar nikah itu memang Pak. Jenazah bayi masih di Dokpol Polda Sulawesi Selatan, sementara tersangka masih diperiksa di Polres Goa. Terkait masalah kasus aborsi yang dilakukan oleh perempuan inisial FT di Jalan Samsudin Tundru, Kelurahan Sungguh Minasa, Kecamatan Sombopu, Kabupaten Goa. Kemudian di TKP pihak kepolisian mengamankan tersangka untuk segera dibawa di Puskesmas Sombopu. Kemudian dari hasil
koordinasi dengan pihak rumah sakit bahwa anak pelaku ini dibawa ke rumah sakit ke rumah sakit Seyusup untuk dilakukan perawatan. Polisi juga masih memeriksa kekasih tersangka yang diketahui masih duduk di bangku sekolah. Kasus aborsi itu kini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Goa. Andi Masari melaporkan dari Kabupaten Goa.